Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu sifat operasi hitung. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui sifat-sifat dari operasi hitung di video sebelumnya, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sekarang karena di video sebelumnya itu tentang sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran, kali ini kita akan belajar tentang sifat yang kedua tentang operasi hitung, yaitu sifatnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di mana sebelumnya kita belajar tentang sifat asosiatif, teman-teman harus tahu dulu nih sifat-sifat dari sifat asosiatif. Ya, tadi adalah sifat operasi hitungnya, sekarang sifat dari sifat asosiatifnya sendiri. Ya. Yang pertama ialah sifat asosiatif itu ialah berlaku pada penjumlahan, teman-teman. Jadi nanti akan ada contoh seperti ini. Ingat, asosiatif itu adalah pengelompokan. Nah, contohnya kenapa berlaku pada penjumlahan? Kita sampel. Nah, contoh misalkan 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, ingat asosiatif itu, nah kurangnya kayak gini ya. Nah, nanti kalau jadi asosiatif, tinggal pindahin aja kurungnya. 2 tambah 3 tambah 4. Yang tadinya sifatnya ada di sini kurungnya, nanti tinggal dipindahin ke sini. Ya. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu ialah 2 tambah 3, 5, nanti tambah 4. Yang ini 2, ini sama dengan ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nanti hasilnya pasti sama, teman-teman. 9, 9. Nah, jadi sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan. Nah, bisa ya teman-teman ya. Lalu ada sifat yang kedua dari sifat asosiatif, yaitu sifat yang keduanya yaitu sifat asosiatif berlaku pada perkalian, teman-teman. Tadi teman-teman sudah tahu dan sudah melihat contoh dari sifat asosiatif yang berlaku pada penjumlahan, di mana kedua ruasnya itu harus sama jumlahnya nantinya. Ini juga berlaku pada sifat perkalian. Misalkan kayak gini, 2 kali 3 kali 4. Teman-teman mau kurangnya sebelah manapun boleh. Yang tadi penjumlahan sebelah sini, kita perkalian sebelah sini misalkan. Baik teman-teman, tinggal 2 kali 3 kali 4. Nah, berarti yang tadinya kurungnya ada di paling kanan, kita letakkan ke yang paling kiri, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kerjakan dulu yang ada di dalam kurung dulu. 3 kali 4, 12. Nanti ini 2 dikali 12. Sama dengan, nah, ini jadi berapa? 6 dikali 4. Hasilnya nih 24. Dan 2 kali 12 ini adalah 24, teman-teman. Nah, jadi sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja, teman-teman. Nah, kita contoh ya. Kenapa tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian? Ya, kita hapus dulu ya contohnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari asosiatif. Asosiatif. Kenapa pengurangan pembagian tidak berlaku? Misalkan kayak gini. Ada contoh 2 dikurangi 3 dikurangi 4, kita kurang sebelah sini. Lalu 2 dikurangi 3 kurangi 4. 2 kurangi 3 itu adalah negatif 1. Dikurangi 4 sama dengan berapa, teman-teman? Negatif 5. Lalu ada lagi, ini negatif 1. 3 dikurangi negatif 4 ya, negatif 1. Lalu 2 dikurangi. Nah, sama dengannya adalah 3, tuh kan hasilnya udah pasti berbeda. Berarti untuk pengurangan itu tidak berlaku pada sifat-sifat
asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan. Lalu untuk pembagian bagaimana teman-teman? 2 bagi 3 bagi 4. Wah nih tambah pusing nih. Kita misalkan nih 8 deh. 2 bagi ini aja 8, 12 lah. 12, 8, 4. Tadinya kurangnya sebelah sini, berarti ada depan sebelah sini. 8 bagi 4 itu 2, berarti 12 bagi 2 nanti ya. 12 bagi 8. Wah, koma-komaan ya teman-teman. Itu 8 sama dengan 4, 1,5 dibagi 4. Nah kan, nah kalau udah kayak gini kan nih 6, ini nggak tahu berapa nih. Ini 1,5 dibagi 4 sama dengan 0 kali 3, 12, 30, 0,75 misalkan. Ini atau 7,5. Ya, ini jawabannya adalah 0,75. Berarti 6 dan 0,75 sama atau tidak? Berarti berbeda. Berarti sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, dari sifat-sifat asosiatif yang tadi yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada formulanya teman-teman. Formula. Bahwasannya yaitu adalah A ditambah B ditambah C itu sama dengan A plus B plus C. Nanti kurungnya kalau ada di sebelah kanan berarti yang ini pun ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah untuk penjumlahan. Kalau untuk pengurangan, A kali B kali C misalkan ada di sini contoh ya. Berarti A kali B kali C, berarti kurungnya di sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal pindah letak kurungnya saja. Nah, berarti formulanya yang ini saja teman-teman. Nah, ini adalah formula atau rumus dari sifat asosiatif teman-teman. Nah, sudah ini kita akan ada beberapa contoh dari sifat asosiatif atau dikenal dengan pengelompokan, baik itu penjumlahan maupun perkalian. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada sifat asosiatif. Kita menggunakan negatif positif ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, di sini ada negatif 5, teman-teman. Ingat kalau misalkan ada 2 tanda baca, maka yang paling dekat itu harus dikasih ada dalam kurung. Kenapa ini ada dalam kurung? Ingat, dalam sifat asosiatif itu dikelompokkan, dikurung. Ya. Kalau sudah kayak gini, ini yang kurungnya. Yang tadi ingat, yang tadi yang kurung sebelah kanan berarti nanti pindah ke kurung yang sebelah kiri. Jadi teman-teman tinggal gini aja, jawab atau answer. Jadi 7 ditambah misalkan negatif 5 tambah 10. Nah, nanti untuk sifat asosiatifnya berarti 7 ditambah berapa? Negatif 5 gini aja dulu ditambah 10. Nah, yang tadinya sebelah kanan kita pindahkan jadi ke sebelah kiri. Nah, ke sini dulu ya teman-teman. Nah, berarti 7 ditambah negatif 5. Ingat negatif ya. Teman-teman punya uang 7, hutangnya negatif 5, hutangnya 5. Berarti teman-teman uangnya tinggal 2. Lalu ditambah 10. Jadi jawabannya berapa? 12. Oke. Kalau yang ini, yang sebelah kirinya itu seperti apa? Teman-teman punya hutang 5. Dibayar 10, berarti sisanya 5. Tambah yang ini ya, 7. 7 tambah 5, 12. Nah, itu jika ada di salah satunya itu yang negatif. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti kita coba contoh yang keduanya yaitu adalah ada yang negatifnya juga. Nanti untuk perkaliannya juga sama. Nah, teman-teman paham tidak sampai sini? Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua yaitu modelnya itu sama seperti tadi, cuman kita negatifnya 2. Negatif 6 ditambah negatif 3 ditambah 8. Berarti kalau yang seperti ini, teman-teman kerjakan dulu kan yang di dalam kurung. Tapi karena sifat asosiatif, berarti teman-teman tulis aja lagi. Negatif 6 ditambah negatif 3, karena ini ada positif, negatif kurung aja gitu ya. Biar kalau masih bingung. 8, kurungnya sebelah mana? Sebelah kiri gitu. Lalu sama dengan negatif
6 ditambah kurang 3 ditambah 8. Ingat ada 2 kurung. Tadinya ada sebelah kiri, kita pindahin ke sebelah kanan. Nah kayak gini ya. Udah kayak gitu, teman-teman mau kerjakan yang paling kiri atau paling kanan juga gak apa-apa. Itu terserah teman-teman. Berarti yang penting kerjakannya dalam kurung. Nah, negatif 3 ditambah 8. Teman-teman punya hutang 3 ditambah lagi dibayar 8, jadi 5. Ini tandanya positif 6, negatif 6 ya. Teman-teman punya utang 6 dibayar 5, negatif 1. Nah, kita coba yang paling kiri. Ini dulu. Teman-teman punya hutang 6, tambah lagi hutangnya 3. Berarti utang 9 nanti tambah 8. Teman-teman hutang 9 dibayar 8, kemudian jawabannya adalah negatif 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman masih bingung dengan positif kayak negatif, teman-teman lihat ke video sebelumnya yang operasi hitung bilangan bulat pada perkalian. Di sana ada formula positif kali positif, negatif kali negatif, negatif kali positif, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus sering latihan dan banyak berlatih lah gitu. Setelah ini kita akan belajar tentang sifat asosiatif pada perkalian ya teman-teman. Nah, di contoh sifat asosiatif, penggunaan sifat asosiatif pada perkalian juga sama seperti pada penjumlahan. Cuman bedanya yang tadi jumlahkan, kalau sekarang dikalikan teman-teman. Nah, berarti untuk answernya, berarti teman-teman tinggal negatif 6 dikali 5 dikali 4. Ingat tadinya ada di sebelah kiri kan ya, teman-teman tulis lagi negatif 6 kali 5 kali 4. Nah, yang ada di sebelah kiri kita pindahkan sebelah kanan, berarti kalikan dulu 5 kali 4 20, nanti kali negatif 6. Negatif 6 kali 20 sama dengan negatif 120. Negatif kali positif negatif ya teman-teman ya, negatif 120. Kalau yang seperti ini negatif kali positif negatif, misalkan 6 kali 5 30, nanti dikali 4 sama dengan 120. Ingat negatif kali positif negatif. Nah seperti ini teman-teman, cukup mudah bukan? Nah contohnya ya, jika teman-teman masih bingung tentang cara dalam operasi hitung menggunakan sifat asosiatif, teman-teman bisa ulang lagi videonya dari awal. Oke? Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Nah, di kali ini kita ada dua negatifnya, ada negatif 6 dan negatif 4. Nah, caranya seperti tadi teman-teman tinggal tulis aja lagi. Kalau ada dua, ada perkalian pengurang, salah satunya saja. Nah, yang tadinya ada di sini, nah, nanti kita tulis lagi ke samping, negatif 6 dikali 5 dikali 4. Nah, yang adanya di kanan berarti ya sering. Yang tadinya di kanan kita pindahkan ke kiri. Gitu teman-teman. Teman-teman terserah mau mengerjakan yang mana dulu, mau yang ini misalkan. Oke. Nah, ini dulu. 5 kali 5 misalkan. Positif kali negatif negatif. 5 kali 5 25. Nanti ini kali. Nah, ada kali pengurangan. Tutup saja. Gitu ya. Negatif 6. 6 kali 25 berarti 25 dikali 6 di sini. 33 12. Udah 12 berapa? 12 150. Jadi jawabannya adalah 150. Negatif ke negatif positif. Bisa teman-teman? Nah, sekarang nah ini negatif 6 dikali 5 berarti negatif 30. Nanti dikali, nah ada perkalian pengurangan gitu ya, lingkari saja gitu teman-teman. Ini gampang. Oh sorry, 30 ini 25. Nah udah gitu 4. Oh sorry teman-teman, ini ada yang salah, sorry lah. Ini harusnya 4 ya teman-teman, maaf. Ini 20 jadi 120. Ternyata ada bingung juga ya tadi, maaf bener. Nah sekarang negatif 30, negatif kali negatif positif teman-teman ya. 30 kali 4 3 kali 4 12. Nah, jadi jawabannya 120.
Sama saja ya teman-teman, gampang banget untuk operasi hitung menggunakan sifat asosiatif yang berlaku pada perkalian dan penjumlahan teman-teman. Nah, kali ini di sini saya akan memberikan contoh buat teman-teman latihan soal di mana teman-teman harus kerjakan ya teman-teman ya. Di sini terdapat ada 10 soal yang harus teman-teman kerjakan untuk teman-teman berlatih dan memantapkan operasi hitung pada sifat asosiatif atau pengelompok. Nah, di sini ada soal-soal yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, yang 1 sampai 5 itu adalah sifat asosiatif pada penjumlahan dan 6 sampai 10 ialah sifat asosiatif pada perkalian. Teman-teman, nanti coba berlatih dari soal-soal yang telah saya buatkan. Kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, maka komen di kolom komentarnya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah paham, maka berikan like pada videonya. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.